Media Korea sampai terkagum-kagum dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Kejelian mengincar pemain keturunan ini nih. Ya, breaking news, Elkan Bagot mencetak sejarah menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang mencetak gol di Piala Liga Inggris. Di informasi selanjutnya, Bung Ropan prediksi timnas Indonesia bakal mematikan usai diperkuat oleh Jay Itses dan Nathan Choaon. Satu negara pun sudah takut. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong berkembang pesat dalam sisi performa hingga menorehkan berbagai prestasi di level Asia. Sinteyong menorehkan prestasi yang luar biasa, bahkan sampai ranking FIFA Indonesia naik menjadi 145. Sebagaimana diketahui, Sinteyong banyak menorehkan prestasi, salah satunya membuat timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Asia U23 pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, membuktikan keraguan atas dirinya usai banyak kritik karena belum pernah mempersembahkan trofi Piala AFF bagi timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengarsiteki timnas Indonesia senior hingga kelompok umur yang memberikan perubahan signifikan dalam prestasi tim Garuda di kancah Asia. Di mana salah satu faktornya adalah kehadiran para pemain keturunan yang kini membela timnas Indonesia. Amunisi baru, motivasi baru dari para pemain yang memiliki jam terbang tinggi, memiliki pengaruh yang baik kepada para pemain lokal timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Sinteyong juga memotong generasi pemain timnas Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi para pemain muda. Terbukti munculnya pemain-pemain muda seperti Asnawi, Mangku Alam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand yang menjadi punggawa timnas Indonesia. Sementara untuk para pemain keturunan yang memberikan performa yang baik bagi timnas Indonesia, diantaranya adalah Elkan Bagot, Sandy Wallace, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Saini Patinama. Naturalisasi timnas Indonesia dipuji media Korea Selatan dan disebut-sebut tidak asal dalam menjalankan programnya tak seperti China. Langkah PSSI dengan melakukan naturalisasi sejumlah pemain-pemain kelas Eropa hingga kini masih menimbulkan pro dan juga kontra. Belakangan ini beberapa pihak yang kontra memunculkan narasi local pride. Meski muncul kontra dari pihak pelatih hingga pemain asing di dalam timnas Indonesia, tetapi justru negara lain memberikan pujian dengan langkah naturalisasi pemain di timnas Indonesia. Salah satu media asal Korea Selatan, Best 11, menyebut bahwa naturalisasi pemain di timnas Indonesia itu lebih baik jika dibandingkan dengan China. Sebagaimana diketahui, sejumlah negara termasuk diantaranya China mengambil langkah melakukan naturalisasi guna memperkuat skuad tim nasional mereka. Namun hal berbeda dengan Indonesia. Sejumlah pemain asing yang membela tim nasional China tidak punya garis keturunan atau berdarah China, di mana hal ini dianggap oleh media Korea Selatan Best 11 sebagai langkah jitu dari tim Garuda untuk memperkuat besutan Sinteyong. Tak seperti China yang mengeluarkan banyak uang untuk pemain tidak terkait, sementara di Indonesia para pemain yang masuk untuk dinaturalisasi merupakan pemain keturunan yang lahir di Eropa khususnya Belanda ataupun Belgia, seperti Sandy Wallace, dan hal itu diulas oleh media Korea Selatan tersebut. Dan informasi selanjutnya, ya, Elkan Bagot mencetak sejarah sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang mencetak gol di ajang Piala Liga Inggris. Namun gol itu tidak menolong timnya Ipswich Town yang tetap kalah dengan skor 1-3. The Tractor Boys, julukan Ipswich Town, menjamu Fulham di Portman Road pada Kamis 2 November dini hari. Ini merupakan laga babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023 sampai 2024. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot masuk dalam skuad asuhan Kieran McKinnon. Namun sang bek tengah hanya duduk di bangku cadangan saja. Ipswich Town melakoni pertandingan dengan buruk karena sudah tertinggal pada menit ke-9 lewat gol Harry Wilson. Di menit ke-50, Rodrigo Muniz menggandakan skor untuk tim tamu. Sudah tertinggal 2 gol, Ipswich baru memasukkan Elkan Bagot pada menit ke-60 untuk menggantikan Cameron Burgess. Di menit ke-77, Fulham mencetak gol lagi lewat Tom Kearney. Hanya 2 menit berselang atau pada menit ke-79, Elkan Bagot mencantumkan namanya di papan skor. Bek tengah berusia 21 tahun itu sukses menyambut umpan sepak pojok Jack Taylor dengan tandukannya.
Gol itu tidak mampu menolong Ipswich Town yang tetap kalah dengan skor 1-3, namun Elkan Baggett mencatatkan sejarah sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang mampu mencetak gol di Piala Liga Inggris. Gol tersebut juga menjadi gol pertama Elkan di sepanjang karirnya bersama Ipswich Town dan sejauh ini dia telah mencatatkan 7 penampilan bersama tim yang bersaing di kasta kedua Liga Inggris alias Divisi Championships 2023-2024 tersebut dengan 4 di antaranya dilakoni pada musim ini. Ya, proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia sedang berada di jalur cepat berkat inisiatif PSSI dan hal ini dikonfirmasi oleh Bung Ropan, seorang pengamat sepak bola yang turut memberikan insights berharga mengenai perkembangan ini. Menurut informasi dari Bung Ropan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan gigih berupaya mengakselerasi proses naturalisasi 2 pemain potensial timnas Indonesia yang memiliki keturunan Belanda. Kedua pemain ini sudah menjadi topik pembicaraan hangat karena diharapkan akan menjadi andalan pasukan Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, 2 kandidat pemain yang saat ini berada dalam tahap naturalisasi untuk timnas Indonesia adalah Jay Itzes dan Nathan Choaon. Mereka adalah pilihan utama pelatih Sinteyong. Menariknya, kedua pemain ini sudah diumumkan secara resmi kepada publik dan hal ini telah menciptakan optimisme di kalangan warganet yang berharap agar mereka segera bisa berkontribusi pada tim nasional. Pada bulan Maret 2024 di mana Jay Itzes dan Nathan Choaon ini sudah bisa memperkuat tim nasional Indonesia dan kita semakin hebat di sana. Dan itulah yang membuat Vietnam saat ini agak was-was, ketar-ketir melihat perkembangan kita yang juga sangat baik, kata Ropan. Untuk memastikan bahwa Jay Itzes dan Nathan Choaon bisa memperkuat timnas Indonesia, mereka harus melewati serangkaian proses naturalisasi yang juga cukup ketat. Nah, setelah semua tahapan naturalisasi selesai dan diulasi oleh Jay dan juga Nathan, Sinteyong berhak untuk memanggil mereka ke dalam pasukan Garuda. Erick Thohir sendiri memiliki target agar kedua pemain ini dapat tampil pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada Maret 2024 saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Bung Ropan juga mengemukakan bahwa inisiatif dari PSSI dalam mempercepat proses naturalisasi pemain timnas telah membuat tim nasional Vietnam merasa tertekan. Ya, meskipun begitu, ketika Indonesia bertandang ke markas Irak, mereka akan terpaksa tampil tanpa kedua calon pemain naturalisasi tersebut. Hal ini menjadi perhatian mengingat Irak adalah salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Ya, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia juga akan menghadapi Vietnam dan Filipina. Namun, pertandingan pertama pasukan Garuda adalah melawan Irak dan Filipina pada bulan November nanti. Pertandingan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Maret 2024. Namun, kedua pemain Jay Itzes dan Nathan Choaon mungkin belum dapat berpartisipasi dalam ajang turnamen tersebut karena proses naturalisasi mereka.